Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Alif Atianda dari kelompok 2, kelas 10 agama, ingin mempresentasikan tentang bab 2, yaitu ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz. Dalam bahasa Arab, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab al-jaza yujizu ijazan wa mu'jizatan. Lafaz mukjizat diambil dari isi masdar. Secara harfiah, lafaz ini berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Unsur mukjizat. 1. Menyalahi tradisi atau adat kebiasaan atau khariqun lil 'adah. 2. Mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan terakhir, mukjizat itu tidak bisa dikalahkan. Arti lain mukjizat. Kata mukjizat diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa suatu itu ajaib atau menakjubkan, karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Macam-macam mukjizat. Mukjizat hissi, mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Di antara contoh mukjizat hissi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi tersebut adalah ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut, ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kadar kemukjizatan Al-Quran. Ada beberapa hal yang harus difahami ketika membahas kadar ijaz Al-Quran. Apakah kadar ijaz tersebut ada pada satu ayat, atau satu surat, atau bahkan seluruh isi Al-Quran? Atau apakah kelemahan manusia membuat dan meniru satu ayat atau satu surat karena adanya syirfah atau pengalihan dari pihak lain? Mu'tazilah, kaum yang lebih menonjolkan penalaran atau rasional dalam memahami agama, menyimpulkan bahwa kadar ijaz adalah keseluruhan dari isi Al-Quran. Gaya bahasa yang dimiliki tiap individu tidaklah sama dan tidak bisa ditiru oleh yang lain. Ketidakmampuan seorang meniru atau menandingi Al-Quran tersebut bukan karena Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang tinggi. Aspek kemukjizatan Al-Quran. 1. Imam Al-Qadi, Iyad, 544 Hijriah. Aspek kemukjizatan Al-Quran ada pada 4 hal, yaitu A. Bentuk susunannya yang menakjubkan. B. Uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. C. Isinya mencakup hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. D. Berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. 2. Dr. Abdul Razak Naufal menerangkan bahwa ijazul Al-Quran itu ada 4 hal, yaitu A. Al-ijazul balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi sastra atau balaghah. B. Al-ijazul tashri, atau yaitu kemukjizatan dari segi pensyariatan, hukum-hukum pada saat penetapan hukum-hukum tersebut. C. Al-ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. D. Al-ijazul aldati, yaitu kemukjizatan dari segi matematis atau statistik. 3. Rashid Ridho, W. 1945, mengemukakan ada 7 kemukjizatan dalam Al-Quran, yaitu A. Susunan dan gaya bahasa. B. Keindahan dan balaghahnya atau sastra. C. Ilmu ghaib yang ada di dalamnya. D. Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. E. Ilmu-ilmu keagamaan dan pensyariatan. F. Antisipasi terhadap perkembangan zaman. G. Pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.